di eksperimen fisika modern. Baik, akan kita tunjukkan dulu di eksperimen fisika modern di space mode. Ini petunjuk. Kita share dulu ya. Ya. Ini nanti akan Anda gunakan ya, tetapi kita akan masih menunggu saat di mana kita dapat menggunakan laboratorium fisika lanjut ya 1 untuk melakukan eksperimen. Nah, kami harus melakukan koordinasi dulu dengan Ibu Win ya, beliau ketua labnya. Nah, mungkin ada Pak Andi, mungkin ada tiga kelas, tapi nggak tahu apakah berapa kelas paralel yang sekarang ini tersedia. Tapi terlepas dari itu masalah teknis ya. Jadi Anda harus koordinasi nanti dengan kelas paralel ya. Yang lain, kalau ada info mungkin saya langsung dikasih tahu oleh Bu Win kapan kita dapat melakukan eksperimen itu. Jadwal pastinya ya. Nah, sehingga kita dapat menyusun kelompok ini karena 8 orang, jadi siap-siap saja ada 4 kelompok ya. Ini sedikit lebih coverage ya. Cakupan dari materinya sedikit lebih ekstensif ya dibandingkan dengan eksperimen fisika 1. Eksperimen listrik magnet gelombang optik kemarin ya. Jadi kita akan kupas ya, kita akan selesaikan permasalahan yang diberikan di setiap judul eksperimen ini dengan tuntas ya. Jadi kalau Anda sudah belajar mekanika kuantum, Anda harus gunakan itu mekanika kuantum itu ya. Nanti misalkan di spektrum sodium ya, di spektrum sodium, atom sodium termasuk di atom Balmer ya kan, kemudian di di Geiger-Müller counter ya, kemudian di Planck constant. Di Planck constant itu nggak terlalu rumit ya, matematiknya nggak terlalu, itu cuma fisis ya. Kemudian di sinar X, eksperimen di sinar X, kalau kita lihat dulu di tim dosen eksperimen fisika lanjutnya, nah ini kan di deret Balmer dari spektrum atom hidrogen, eksperimen 1. Kemudian ini nanti di alpha, nah itu harus Anda tahu tuh ya. Jadi buku Beiser dan buku minimal ya, Beiser atau di Green ya, atau satu lagi buku apa tuh yang dari Moir ya. Nah itu tolong dipelajari dengan baik ya, dipelajari dulu. Jangan nunggu nanti Anda istilahnya dibentak-bentak, dimarah-marah oleh saya di lab kayak biasanya ya, karena Anda nggak siap. Padahal kesempatan sudah diberikan. Kita tunggu kalau ada pertanyaan 1 kali 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan.
Anda ternyata tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya atau dengan optimum. Ya. Dan sehingga Anda mengalami masalah, mengalami kendala dalam hal tugas awal. Nah ini ya tolong dipelajari ya. Nah, tukang konsultasi itu persamaan ini Anda dapat dari mana? Ya, ada least squares, also difraksi dan kaitannya satu sama lain. Desain awalnya, eksperimennya dari mana? Itu Anda kemarin waktu apa? Carla sama Aziz ya. Apal masih sama saya waktu kemarin ya eksperimen GMO ya. Nah itu sekarang lebih sistematis lagi, Anda pelajari lebih serius lagi ya. Kemudian teori ketidakpastiannya masih menggunakan yang kemarin itu ya. Nah, apakah itu perlu kita forwardkan lagi nanti kita lihat ya. Itu ya alat-alatnya ini ya spektrum di kamar yang sebelah itu ya. Anda harus tahu nanti membaca skalanya itu. Kalau enggak hanya mogok di situ, hanya membaca skala saja, seharian enggak ngerti ditunggu tuh ya. Dijelaskan sekali aja Anda bingung, pas ditinggal pergi, dilihat lagi bingung lagi, enggak ngerti apa yang harus dibaca. Ya. Terpaksa kami jelaskan lagi. Ya. Nah itu tolong difamiliarisasi. Sebelum Anda melakukan eksperimen itu dilihat dulu alatnya. Ini bacanya gimana? Apanya itu tanyakan. Kalau nggak ke Pak Agus Sarif yang ada ke saya, ya. Jadi bagaimana? Jangan pas lagi eksperimen, ada habis waktunya gara-gara nggak bisa baca skala itu. Bagaimana bacanya nih kayak gini? Ya. Nah, ini hanya membaca skala, belum lagi menanya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di tugas awal itu harus dijawab singkat cepat. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan esensialnya sudah terjawab, nah kami dapat mengasumsikan Anda sudah dapat melakukan eksperimen, sudah menguasai minimal apa yang dibutuhkan dalam eksperimen, sehingga nggak buang waktu banyak. Ya kan? Jangan seperti biasanya Anda diperkenalkan eksperimen, ya waktunya tinggal kurang dari 30 menit. Kadang 20 menit menjelang waktu berakhir baru ya diizinkan. Nah, begitu Pak Agus Sarif tutup pintu, mau pulang, mau beres-beres, Anda ribut bukan main karena Anda kan ini nanti sore jam 5 jam 6 ya. Beliau harus nutup pintu apa? Anda melihat pegawai itu nutup itu Anda sudah nggak karu-karuan, harus cepat selesai nih ya, buru-buru. Nah hasilnya nggak karu-karuan. Jadi tolong situasi-situasi seperti itu ya, itu diantisipasi ya, mengerti lebih dulu bahwa nanti kalau saya waktunya nggak cukup itu akan seperti itu. Udah hasil ngukurnya asal-asal nih, baca skala aja bingung. Ya kan ini skalanya manual semua. Spektrometernya itu. Ada Nonius, ada skala Vernier, ini sama skala tetap. Harus tahu di setiap alat itu beda itu, belum tentu sama. Kadang model keluaran tahun berapa dan keluaran tahun berapa itu beda. Bagaimana pabrik itu akan membuat seberapa besar ketelitian pembacaan alat yang diinginkan, ya. Anda harus dapat membaca itu. Nah itu.
Harus mengetahui di batas-batas. Tidak boleh coret-coret sembarang di alatnya, ya kan sudah dikasih nanti ada loop-nya, ada loop, kemudian ada center, ada loop, ada center, mungkin ada apa kayak kayu untuk sekedar tunjuk-tunjuk, nggak boleh pakai pensil atau pakai pulpen, ya kan? Nah itu, ya. Jadi tolong nanti dipelajari. Nah, sedikit dilihat ya manual daripada alat kalau mungkin. Kalau yang menggunakan nanti di front head, ya, di alat front head. Di situ tidak banyak yang dapat dilihat ya karena sudah ada di dalam black box semua. Begitu dicolokkan sama Pak Agus atau saya nanti dikontakkan dengan langsung ditunggu sebentar ada oven ya di dalamnya. Itu hanya tinggal putar-putar aja segitu cepat ya. Nah, tapi itu ada konsep mendasar yang harus dikuasai dengan baik di situ. Kalau perlu nanti dibuktikan ya. Kalau hanya membaca sedikit aja asal-asalan nanti menjelaskannya. Ya. Bagaimana ngambil datanya dan sebagainya itu enggak begitu akurat di front head ya. Tolong dibaca lagi. Jadi Balmer, kita lihat lagi nih ya. Balmer coba ya. Nah, front head yang kedua ini eksperimen front head tolong dibaca di manual. Nanti kita akan buku Melisonus akan saya forwardkan insyaallah ya. Ini di front head itu alatnya. Ya tinggal nggak banyak yang dilihat. Ya kan hanya stopping ngasih beda potensial itu kemudian harusnya ditambah. Hanya starting point harus pintar bagaimana mempraktikkan sedemikian rupa sehingga datanya terbaca secara akurat. Ya. Harus dilihat kemudian harus dipelajari ya. Spektrum atom sodium ini bermasalah nanti menghitung itunya karena ada pakai mekanika kuantum ya. Nanti akan saya buatkan soal itu istilahnya modul spesifik yang khusus membahas tentang tingkat atau level energi. Jadi asal muasalnya dari mana itu tidak sembarangan dapat ditentukan asumsi sembarang begitu saja ya. Harus menggunakan mekanika kuantum yang standar. Nah, ini makanya ya kita minta keseriusan Anda yang lebih baik lagi ya. Kalau Anda punya waktu tolong cari bahan rujukan atau referensi yang istilahnya yang sangat membantu, yang dapat membantu memahami atau melaksanakan eksperimen dengan baik ya. Yang mengcover seluruh pokok bahasan yang ada di eksperimen ini ya. Ini satu-satu kerja seleksinya, pengamatan bahan, tugas awal, hanya itu saja ya. Yang terus. Kemudian efek fotolistrik 1. Ya, efek fotolistrik 1 ini hanya untuk karakterisasi saja. Intensitas dan frekuensi ya. Karakteristik photoshoot ya. Fotosel yang digunakan ya. Sensitivitas dan sebagainya. Ini kemudian efek fotolistrik 2 ini menentukan konstanta Planck ya. Fenomena efek fotolistrik jadi memahami bagaimana efek fotolistrik itu dapat dimengerti secara lebih detail operasional, kuantitatif maupun secara kualitatif sedemikian sehingga
kita dapat menentukan berapa konstanta Planck dari data yang dihasilkan dari set alat tersebut. Ya, ini harus dipahami nih dari istilahnya dari reference standar. Ya, coba dibaca secara hati-hati, ya, secara hati-hati, secara pelan-pelan, sampai Anda dapat mengerti fisisnya, jadi gejala, di fenomena yang dipelajari, ya, sampai persamaan matematisnya yang dapat diturunkan dari gejala fisis tersebut. Ya, jangan sampai bingung. Lah ini kok grafiknya seperti ini? Ya, ini grafiknya lagi. Nah, sedemikian rupa sehingga dari data grafik dan data numerik yang ada dapat digunakan untuk menentukan konstanta Planck yang ditanyakan, ya. Kemudian apalagi nih tugas akhirnya difraksi Bragg. Anda akan menggunakan perangkat ini spektroskopi, ya, tapi menggunakan alat sinar X, ya. Alat sinar X, ya, modusnya modus demonstrat, tapi cukuplah untuk menunjukkan gejala difraksi dari kisi. Ya, peristiwa difraksi kisi itu bagaimana nanti persamaannya itu. Jadi gejalanya itu dapat dipahami bagaimana dan menurunkan persamaan Bragg-nya itu, ya, menghasilkan persamaan Bragg demikian rupa sehingga dapat digunakan untuk memahami atau mengukur karakteristik geometrik misalnya, ya, karakteristik fisis geometrik data fisik, ya, data fisik dari kristal HKL-nya. Jadi jarak antar bidang kisi kristal, ya, dan seterusnya. Ya, ini agak sedikit itu, ya. Nah, ini tadi yang digunakan di dalam di sampul. Alat jelas bagaimana proses plot data dan seterusnya, ya. Nah, pencacah radioaktivitas Geiger-Müller counter. Ini nanti tolong dipahami, bukan hanya dari persamaan ini saja, tetapi ada metode fisis tertentu sedemikian rupa sehingga Anda dapat memahami nanti atau mengerti karakteristik dari unsur yang memancarkan energi dan partikel dan energi radioaktif tersebut. Sampai itu tidak hanya karakteristik, ya, atenuasi saja itu, ya. Nah, itu sampai dapat menyimpulkan yang sedemikian rupa sehingga nanti di level tertentu Anda dapat memanfaatkan keterampilan ini, ya, kompetensi ini untuk digunakan di dalam penelitian yang sifatnya, ya, skala kecil-kecilan sampai yang menengah lah kalau mungkin. Nanti kita lihat di fisika intinya, ya. Nanti di fisika inti Anda akan digunakan bagaimana menganalisis data, ya, dari pancaran radioaktivitas sebuah unsur, ya, sebuah unsur radioaktif. Jadi radioisotop atau radionuklida, ya, radioisotop atau radionuklida, ini alat-alatnya, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi nanti sampai ke sana, ya. Jadi jangan istilahnya di taken for granted, nanti bagaimana praknya, jadi bagaimana saat pelaksanaan. Nggak boleh, ya, harus dipersiapkan secara
matang-matang, ya. Jadi nggak boleh taken for granted nanti kumaha engke tapi engke kumaha bahasa Sundanya itu ya. Difraksi elektron, ya, alatnya sedang, tapi tetap kita tampilkan di sini. Difraksi elektron memiliki sifat dualisme partikel gelombang dan seterusnya itu ya. Dalam batas-batas tertentu mudah-mudahan di kemudian hari ini pada saat pelaksanaan ini ada miracle dari mana sehingga alatnya dapat kita gunakan lagi ya. Kita nunggu keajaiban ya. Menunggu keajaiban sehingga alat-alat yang sekarang masih ya dalam perawatan itu segera dapat dioperasikan kembali gitu ya. Nah, itu kira-kira ada ini pola-pola difraksinya sudah terlihat ya. Pola-pola difraksinya. Nah, ini tolong nanti nah, ini alat-alatnya. Ini alat yang kita gunakan. Ya, jelas ya? Baik, sekarang nanti dapat dibaca. Ini saya akan memforwardkan satu buku buku dari Melisines ya, Profesor Melisines tentang eksperimen modern fisik ya. Ini alat-alatnya ini mudah-mudahan dapat dioperasikan kembali nanti saat dalam waktu dekat, mudah-mudahan repot kalau nggak dapat dioperasikan lagi ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kita buka terbit ya. Waktu cukup nih untuk tanya jawab. Saya tidak akan berlama-lama karena Anda dapat dipelajari ini semua dan nanti kalau waktunya ada kita segera susun jadwal dan melaksanakan eksperimen. Tapi kalau toh pun satu dan lain hal ada kendala ya sehingga kita harus menunda ataupun bahkan meng-cancel kalau sama sekali tidak dapat luring, tidak dapat tatap muka langsung. Nah, kita tetap akan melakukan eksperimen secara virtual dengan menggunakan data sekunder yang sudah kita kumpulkan. Ya, data sekunder itu yang nanti akan Anda simulasikan di eksperimen mata kuliah ini. Ya, segala kemungkinan insya Allah akan kita antisipasi, kendala-kendala insya Allah akan kita atasi. Ya, semampu mungkin, sekuat tenaga, semaksimal mungkin ya dari apa yang dapat kita upayakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Pak, izin bertanya, untuk tugas-tugasnya itu diketik atau gimana ya Pak? Tugas awalnya itu ditulis tangan boleh, ya. Diketik pun boleh, ya. Ditulis tangan pun tidak apa-apa, ya. Nanti dikumpulkannya kemana Pak? Nah, dikumpulkannya itu tolong nanti itu dipoto kalau Anda tulis tangan ya. Seperti biasa Anda mengerjakan ujian itu, soal ujian, Anda foto sedemikian rupa disusun dengan cara yang sudah kami sampaikan dulu di kuliah itu. Kemudian dibuat file PDF setelah sistematik disusun ya secara sistematik, dibuat file PDF-nya, kemudian dikirimkan melalui WA ke WAG ya, atau langsung ke nomor HP saya ya, ke nomor HP saya personal atau boleh melalui WAG di eksperimen fisika modern untuk tugas ya. Kalau Anda nilai sebuah pertimbangan itu merupakan satu pekerjaan yang sifatnya personal ya lewat nomor HP personal ya kan. Jadi tidak usah
lewat WhatsApp langsung saja ke nomor private ya, personal saya. Oke. Baik diketik maupun ditulis tangan boleh. Ya, ada lagi yang lain? Baik Pak, untuk pembagian kelompoknya dibagi menjadi berapa kelompok dan untuk jadwal eksperimen ke labnya di hari apa ya Pak? Tetap seperti sekarang ini, ya biasanya hari Rabu ya. Hari Rabu nanti ada kita gantian sama itu atau langsung pada jamnya karena mereka menggunakan alat yang berbeda. Jadi Anda dapat nanti langsung meskipun ada orang di dalam, tapi jamnya sudah 15.30, saya langsung persilahkan Anda untuk masuk kelas. Meskipun ada kelas lain yang masih ada di dalam. Karena kita harus selesai jam 17.10 ya. Maksimal jam 18.00. Anda harus sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan di lab. Menyelesaikan seluruh aktivitas dan pekerjaan di lab pada jam itu. Jadi harus Anda siapkan secara baik-baik ya. Tapi Pak, katanya untuk lab itu nggak buka sampai sore. Sampai sore. Jadi nggak pindah jadwal gitu Pak? Nggak pindah jadwal. Biasanya gitu. Kita kecuali kalau misalnya ada hal lain yang menyebabkan Anda nih. Kalau biasanya menggunakan jam yang sama dengan kelas virtual, ya. Jadi saya tunggu hari Rabu tuh nanti di sana di lab. Hari Rabu jam yang sama dengan jam tayang ya, kelas virtual. Begitu ya, saudari. Baik Pak. Untuk kelompok Pak dibagi kelompok nanti menyusul begitu ada informasi kita dapat kesempatan ada kelas luring. Baik, Pak. Secepat itu pula kita akan umumkan ya, insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ya. Kemudian bagi mereka yang ada di luar kota Bandung itu tidak ada istilahnya dispensasi dan sebagainya sehingga Anda harus datang ke Bandung. Ya, tolong ya ini ya. Untuk waktu 1 bulan, 1 bulan atau 1 bulan setengah ya. Kalau kelas luring nanti ada, Anda wajib datang ke Bandung ya. Cari tempat kos ya di saudara atau di mana sedemikian rupa sehingga Anda dapat mengikuti dengan menerapkan tentu saja ya protokol kesehatan. Wajib Anda menggunakan masker, wajib membersihkan cuci tangan dan sebagainya kalau ini ya. Kaki, tangan dan jaket wajib jaket lab ya digunakan ya. Baik, ada lagi? Kenapa? Full? Luring? Enggak juga, bergantung situasi nanti. Apakah kita memiliki kesempatan untuk menggunakan fasilitas lab atau tidak. Kalau tidak ada kesempatan sama sekali, ya kita terpaksa menggunakan data sekunder tadi. Kita eksperimen secara virtual. Itu. Jelas ya, Erni ya? Tetapi saya mengharapkan Anda dapat eksperimen secara luring, secara langsung tatap muka, ya. Secara real. Ya, ada lagi yang lain? Ini kalau minggu depan kita masih membahas ini ya. Membahas tentang orientasi dan deskripsi mata kuliah berikut petunjuk teknis pelaksanaan eksperimen dan pembuatan laporan ya. Kalau penilaiannya masih sama, kurang lebih sama dengan eksperimen ELMGO yang kemarin ya. Tugas awal pelaksanaan eksperimen ya kan.
presentasi dan laporan akhir. Jadi kayak kemarin kalau seandainya nanti kita eksperimen luring, kita eksperimen langsung di lab, ya. Coba didengarkan ini ya. Jadi sekarang Anda melakukan eksperimen di lab, ya. 1 minggu berikutnya, ya, Anda harus presentasi secara virtual. Presentasi secara virtual. Kemudian 1 minggu berikutnya laporan akhir. Jadi kan setelah dipresentasikan ada banyak masukan kan, banyak koreksi, ya, banyak revisi dan sebagainya. Nah itu diperbaiki semua, dilakukan semua. Kemudian 1 minggu berikutnya baru laporan akhirnya dikumpulkan. Nah begitu terus, misalkan ada 4 atau 5 judul, 5 buah judul eksperimen, ya itu kalau luring. Nanti kalau pelaksanaan luring betul-betul dilaksanakan, berarti apa? Hah? Jadi masih ingat seperti dulu itu ya. Jadi ada terus-menerus 4 atau 5 kali, 4 atau 5 minggu ya, melakukan eksperimen. Kemudian apa? Anda presentasi satu persatu, habis dipresentasikan, minggu berikutnya laporannya dikumpulkan. Kemudian presentasi judul berikutnya ya, seminggu berikutnya eksperimen laporan akhirnya dikumpulkan. Ya. Dan seterusnya ya. Sampai habis jumlah judul eksperimen yang diluringkan. Ya. Jumlah judul eksperimen yang diluringkan. Di semuanya. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Gak ada? Cukup ya. Ini siapa nih? Iza, Amata, tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya, jadi akan kita forwardkan nanti sebentar melalui WAG ya. Teori ketidakpastian yang dulu pernah di-forwardkan itu dipelajari lagi ya. Itu akan nanti kita gunakan. Tidak menjelaskan satu-satu secara, tapi kalau ada pertanyaan akan kita jelaskan secara tuntas ya. Kita kasih kesempatan pada Anda untuk mempelajari itu semua. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, baiklah akan kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah untuk yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.
kelompok sih kalau kata aku, nggak mungkin individu kecuali si anggota kelompoknya benar-benar hilang. Presentasi kelompok kan? Presentasi kelompok, cuman yang dinilainya emang individu, laporan juga individu kayak gitu. Begitu. Simai. Udah lah. Ya. Cuman kalau buat nilai laporan masing-masing. Jadi alurnya teh gimana ini tuh? Kayak emang bakal keburu untuk melakukan eksperimen itu? Keburu sih. Keburu. Habis kemarin juga si Bapak tuh telat dan keburu. Jadi kayak eksperimen, presentasi, ngumpulin tugas gitu? Terus kalau tugas-tugas awal untuk eksperimen, untuk masing-masing eksperimen gimana itu? Kalau misalnya kayak lupa, bisa dikumpulin pas minggu depannya juga barengan sama yang selanjutnya. Ingetin Nah, untuk intinya kalau telat masih dihampura lah. diringankan. Yang penting tetap ngumpulin. Ditunggu 12 malam gitu kan. Setelah perkuliahan ini saya tunggu sampai jam 12 malam gitu kan. Ngumpulinnya pas jam 12 juga 12 malam juga nggak apa-apa kan ya. Diingetin lagi dah. Nanti hari besok minggu depan teh tugasnya apa? Udah ada tugas belum? Iya, eksperimennya tuh apa bener-bener? Iya, tadi juga bilangnya si Bapak tuh kayak mau ngebahas apa yang harus didiskusikan. Nah, kita